Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, bersahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam kembali lagi mengudara bersama Radio RS yang akan dipandu oleh Bung Jepri dengan acara tanya jawab seputar dunia lain. Kebetulan kita lagi ada di jalannya ya, tidak di studio. Memang tujuan kami adalah sekalian refreshing, ada di lokasi di mana adanya Tanah Abang. Baru saja kami mendapatkan informasi langsung dari seseorang bahwasanya pagi hari ada sosok, yaitu cuman ada tengkorak yang terbang, katanya rambutnya panjang, lidahnya menjulur panjang, matanya memerah. Dia terbang dari pohon ke pohon, katanya seperti itu. Kembali lagi kepada untuk seluruh pendengar yang berbahagia, baik di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan termasuk negara-negara sahabat kita. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami di sini, Bung Jepri bersama channel adanya Radio RS yang ada, untuk Anda akan meliput langsung di mana adanya tempat, di mana adanya lokasi Tanah Abang. Namun kami tidak bisa mengambil gambar, hanya bisa mencoba mendeteksi adanya. Alhasil, saya hanya memberikan satu informasi bahwasanya yang baru saja disampaikan adanya tengkorak berambut panjang, matanya memerah melebar, dia terbang dari pohon ke pohon sehingga membuat banyak orang mengumpul adanya di mana adanya di bawah pohon tersebut. Akhirnya begitu saya hadir di situ karena ada beberapa orang yang kenal bahwasanya panggillah seorang ahli spiritual, ada apakah di pohon ini? Karena kebetulan kedapatan di pohon tersebut adalah di mana lingkupnya lingkup warga setempat, sehingga mereka merasa gelisah, berusaha menghubungi channel Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam. Saudara, yang baru saja kami sampaikan adalah tidak lepas makhluk tersebut adalah makhluk jadi-jadian, yaitu sebangsa leak yang pernah saya bikin konten adanya di Jakarta, Jakarta Selatan, membuat seorang yang melihatnya, orang ibu-ibu, hanya bertahan semalam itu, besok paginya lantas meninggal seperti itu. Pada dasarnya, yang berperan sebagai leak tersebut adalah tidak lepas dari bangsa jin yang punya peranan leak adanya. Apabila Anda bertemu dengan bangsa leak, entah di pohon atau di mana, hindari pandangan matanya. Kalau Anda sudah berpapasan dengan matanya dia, jangan sampai dah. Itu kekuatannya di situ. Anda akan terhipnotis dan dia akan mengikuti Anda, sehingga kalau tidak ditangani dengan seorang ahlinya, dia akan bertahan hanya hitungan jam, akan meninggal seperti itu. Karena kita ngambil pengalaman ya, bahwasanya dulu pernah di Jakarta, menjelang maghrib, ada ibu-ibu teriak histeris. Akhirnya orang-orang yang mau pada sholat ngumpul mendatangi orang yang teriak histeris. Ternyata ibu-ibu pingsan. Akhirnya dibawa pulang, nggak lama kemudian dibawa ke dokter. Habis ke dokter, tetap saja dia masih dalam kondisi lemah. Hanya bedanya dia sudah siuman. Ternyata dia hanya bertahan menjelang subuh, beliau meninggal seperti itu. Jadi kalau kita kembali kepada masalah makhluk yang baru saja diceritakan adalah sebangsa wujud leak yang memang dia hanya sebatas kepala ya, leher ke atas. Ciri-cirinya, lidahnya menjulur panjang, matanya memerah lebar. Apabila Anda bertemu dengannya dan Anda kebetulan berpapasan mata, disitulah Anda berarti menjadi korbannya seperti itu. Itulah kekuatan mata daripada makhluk-makhluk jadian yang dimaksud adalah makhluk leak, makhluk jadi-jadian. Jadi pada dasarnya adalah bangsa jin yang punya peranan leak seperti itu, saudara-saudara.
Inilah berita sekilas dari Tanah Abang yang digegerkan oleh banyak orang di lingkungannya yang ada di pohon. Dia bergerak, dia melayang dari pohon ke pohon. Kebetulan adalah salah satu orang yang sedang lewat. Dia berpapasan dengan makhluk tersebut yang sedang terbang. Akhirnya dia teriak histeris. Dia sempat pingsan. Dipanggillah saya yang ada di studio. Kebetulan memang kami belum buka. Akhirnya saya meluncur langsung di mana tempat kejadian tersebut. Inilah saudara, saya akan perlihatkan sedikit pemandangan di mana adanya tempat ada leak di pohon tersebut yang ada di Tanah Abang. Mari kita saksikan sama-sama. Itulah saudara pendengar yang berbahagia, sekilas informasi pemandangan yang baru saja saya perlihatkan di salah satu pohon kejadian adanya leak. Salah satu seorang ibu yang menjadi korbannya yang kebetulan melihat leak tersebut, dia melayang-layang, hanya kepalanya saja, lidahnya menyulur panjang, matanya memerah lebar, seperti itu. Untungnya dia belum terlambat. Akhirnya seorang ahli spiritual meruqyah adanya orang tersebut. Seandainya tidak dipercepat diruqyah, sosok leak itu adalah aslinya jin. Dia akan memasuk di dalam tubuhnya. Kalau nggak tertolong, dia tidak dikeluarkan dari tubuhnya, dia akan meninggal. Seperti itu. Seperti kejadian-kejadian yang pernah dialami di daerah Jakarta. Jadi kami, ya alhamdulillah, satu pengalaman adalah guru yang baik. Jadi kita ambil hikmahnya apabila ada riwayat yang sama, kebetulan Anda melihatnya, hindari pandangan matanya. Karena kekuatannya di situ adalah dari matanya. Kalau Anda sudah kedapatan melihat sesuatu sosok leak seperti itu, hindari pandangan matanya. Anda kabur saja sambil istighfar atau baca salawat seperti itu ya. Insya Allah dia tidak akan mengikuti Anda. Akan tetapi kalau Anda hanya diam saja dan teriak, saya tidak bisa menjamin. Hal-hal begitu akan mengikuti adanya Anda hingga sampai di mana Anda pulang ke rumah. Jadi untuk menghindari pemagaran daripada makhluk-makhluk yang berwujud leak tersebut, begitu Anda melihat adanya, ini buat pengalaman untuk semua orang yang kebetulan mendengarkan ya, dan kebetulan melihat channel Ayah Sadam, Anda langsung istighfar sebisa mungkin, membaca apa saja, mau ayat kursi apa. Tujuannya apa? Untuk memagar diri kita sendiri yang kebetulan melihatnya. Dan hindari pandangan mata. Yang pertama, hindari pandangan mata. Anda langsung istighfar atau membaca salawat atau ayat kursi dan Rasul Fatihah hingga sampai menuju pulang seperti itu ya. Teriak boleh, tapi sekaligus istighfar. Gunanya apa? Istighfar atau membaca salawat atau ayat kursi untuk memagar Anda memisahkan dari yang gaib. Yang Anda lihat adalah sosok leak kejadian itu tidak lepas di bangsa jin yang memiliki peran leak. Jadi kekuatan daripada leak tersebut adalah dari pandangan mata. Kalau Anda sudah terjadi pandangan mata dengan leak tersebut dan tidak tertolong oleh seorang ahlinya, ahli ruqyah, dia akan masuk di dalam raga Anda, sedangkan tidak semua orang akan mengetahui adanya. Ngertinya dibawa ke dokter, sudah. Tapi dokternya dia meninggal. Hitungan jam orang tersebut akan meninggal kalau nggak langsung buru-buru diruqyah. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia. Waktu jualan kami harus turun dari udara. Saya pribadi, Bung Cepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada bersama channel Ayat Sadam, dengan sengaja meliput adanya lokasi tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.